A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, para santri-santriwati yang berbahagia, hari ini kita akan mencoba mengisahkan bagaimana para ibunda ulama besar di dunia muslim mendidik anak mereka. Ya, di sini kita coba akan mengutip beberapa riwayat singkat ya, agar lebih memahami bagaimana peran ibunda terhadap pendidikan anak-anak mereka. Yang pertama adalah kisah ibunda Imam Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Uwais. Ia berkata, aku mendengar pamanku Malik bin Anas bercerita, dulu sewaktu aku kecil, ibuku biasa memakaikanku pakaian dan mengenakan imamah untukku. Imamah ini adalah peci yang diikatkan yang berwarna putih yang biasa dipakai orang-orang Arab ya. Kemudian ia mengantarkanku kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ibuku mengatakan, anakku, datanglah ke majelisnya Rabi'ah, pelajari akhlak dan adabnya sebelum engkau mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih darinya. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, yang berikutnya adalah kisah ibunda Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ibu Imam Ahmad bernama Safiyah binti Maimunah binti Abdul Malik. Ayah beliau wafat di usia muda, sekitar 30 tahun ya. Ibunya pun hidup menjanda dan enggan menikah lagi. Walaupun usianya belum mencapai 30 tahun, ibunda hanya ingin fokus memenuhi kehidupannya untuk anaknya dengan kehidupan yang lebih baik. Maka jadilah Imam Ahmad sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliaulah salah satu imam mazhab ya, yang 4 ya, Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya adalah ibunda Imam Bukhari. Imam Bukhari tumbuh besar sebagai seorang anak yatim. Ibunya lah yang mengasuhnya, ibunya mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik. Ibundanya mengurus keperluannya, selalu mendoakannya dan memotivasinya untuk belajar dan berbuat baik. Saat berusia 16 tahun, ibunya mengajak Imam Bukhari untuk mengunjungi ke Mekah untuk berhaji, kemudian meninggalkan putranya di negeri tersebut. Ibundanya pun meninggalkan Imam Bukhari agar putranya mengambil ilmu dengan lisan orang-orang Mekah. Maka kelak Imam Bukhari pun kembali ke negerinya dalam keadaan dia sudah menjadi ulama besar. Imam Bukhari sempat mengalami kebutaan di waktu kecil. Ia buta saat kecil ya. Namun kebutaan itu sirna dan hilang setelah ibundanya Imam Bukhari bermimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, bertemu Nabi Ibrahim dalam mimpinya dan berkata kepada ibunda Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan anakmu karena tangisanmu dan banyaknya doa yang engkau panjatkan. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah kisah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ayah Imam Syafi'i wafat dalam usia muda. Ibundanya lah yang membesarkannya, mendidiknya dan memperhatikannya hingga kemudian Imam Syafi'i kecil menjadi seorang imam besar. Ibunya membawa Imam Syafi'i hijrah dari Gaza, Palestina menuju Mekah. Di Mekah ia mempelajari Al-Quran dan berhasil menghafalkannya saat berusia 7 tahun. Kemudian sang ibu mengirimkan Imam Syafi'i kecil ke pedesaan yang bahasa Arabnya masih murni, sehingga bahasa Arab Imam Syafi'i pun menjadi tertata dan sangat fasih. Ibunda Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan urusan berlalu begitu saja, akan tetapi dipenuhi dengan kedisiplinan dalam mendidik anak-anaknya. Imam Malik akhirnya membolehkan beliau berfatwa dalam usia yang sangat muda belia.
di usia sekitar belasan tahun ya. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya beliau diizinkan berfatwa oleh Imam Malik pada usia sekitar 15 tahun. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika anak manusia meninggal dunia atau wafat, maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, pahala sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, pahala ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakannya, itu pahala anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.